Malam itu lampu sirine merah biru menyilaukan kaca spion mobil Aira yang basah oleh hujan deras di jalan tol menuju kawasan Menteng, Jakarta. Poluan tinggi ramping turun dari mobil patroli lalu menghampiri dengan langkah tegas namun tidak kasar, tangan kanannya menyentuh pinggang sabuk senjata. Aira menggenggam kemudi erat, jantungnya berdegup kencang karena ia tahu surat izin mengemudi sudah kadaluarsa sejak 2 bulan lalu dan ia baru saja menangis sepanjang perjalanan setelah pertengkaran hebat dengan ibunya yang memaksa menikah dengan sepupu jauh bernama Arif minggu depan. Poluan itu membuka jendela mobil Aira dan berkata dengan suara lembut yang tak disangka, Mbak, ada pelanggaran kecepatan dan lampu belakang rusak, boleh lihat SIM dan STNK. Aira menyerahkan dokumen, tangannya gemetar, ia siap dimarahi atau bahkan ditilang berat, tapi Poluan itu membaca data lalu memandang wajah Aira yang sembab air mata masih mengalir dan bukannya memarahi ia malah bertanya, Mbak, kenapa menangis malam-malam begini, ada masalah apa? Aira terkejut, ia menceritakan sedikit tentang tekanan keluarga yang ingin mengatur hidupnya tanpa pernah mendengar keinginannya sendiri. Poluan itu mendengarkan dengan penuh perhatian lalu mengembalikan dokumen tanpa mencatat tilang, hanya memberi peringatan dan berkata, hati-hati Mbak, jalan malam sendirian berbahaya, kalau butuh bantuan hubungi nomor saya, ini namanya Sari. Aira pulang dengan hati campur aduk, kebaikan Sari begitu tulus sehingga malam berikutnya ia tak tahan dan mengirim pesan terima kasih. Sari membalas cepat dan mereka mulai mengobrol ringan tentang kehidupan kota yang melelahkan. Aira, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, tinggal dengan orang tua dan adik perempuannya di rumah besar bergaya Betawi yang penuh aturan agama ketat. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang selalu menekankan pernikahan sebagai kewajiban suci. Ibunya lebih parah lagi, selalu mengawasi setiap pergerakan Aira dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Aira sudah lama menyadari ketertarikan pada perempuan sejak SMA, tapi ia menekannya rapat-rapat karena takut dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga yang taat. Sari 32 tahun, Poluan lalu lintas yang sudah berdinas 8 tahun, memiliki masa lalu pahit, pernah menikah dengan pria pilihan orang tua tapi cerai diam-diam setelah suaminya selingkuh dan ia menyadari dirinya lebih bahagia sendiri tanpa pria. Ia menyembunyikan orientasinya dengan ketat karena proyeksi kepolisian dan norma masyarakat Indonesia yang konservatif. Obrolan pesan mereka semakin dalam. Sari sering bertugas malam di sekitar Sudirman dan Tamrin sehingga mereka kadang bertemu di kai kecil dekat pos polisi. Sari selalu memakai pakaian sipil saat on-duty dan Aira merasa aman di dekatnya. Suatu malam setelah bertengkar lagi dengan ibu yang mengatur baju nikah Aira menangis di mobil di parkiran, lalu Sari muncul tiba-tiba karena kebetulan lewat dan memeluk Aira tanpa kata yang membuat Aira merasa hangat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mereka mulai bertemu lebih sering di tempat tersembunyi seperti taman kecil di Menteng atau apartemen teman Sari yang jarang dipakai. Aira mulai merasa jatuh cinta, tapi ia takut ini dosa besar di mata agama dan keluarga. Sari juga bergumul dengan hati nuraninya sebagai aparat negara yang harus menegakkan hukum, tapi cinta ini terasa benar. Tekanan keluarga semakin kuat. Ayah Aira mengundang Arif ke rumah untuk lamaran resmi. Aira menolak keras menyebabkan pertengkaran hebat di ruang tamu di mana ibunya menamparnya dan berkata, kalau kamu tidak menikah kamu bukan anakku lagi. Aira lari ke kamar menangis dan menghubungi Sari yang langsung datang diam-diam menjemputnya lewat pintu belakang rumah. Malam itu di mobil Sari, Aira menceritakan semuanya tentang ketertarikan yang selama ini ia pendam. Sari mengaku bahwa ia juga merasakan hal yang sama sejak pertama kali melihat Aira menangis di pinggir jalan. Mereka berciuman pertama kali di dalam mobil dengan hujan deras di luar jendela, tapi seketika Aira menarik diri karena rasa bersalah yang membanjir. Sari memahami dan hanya memeluknya erat sambil berkata, kita akan hadapi bersama tapi harus hati-hati sekali. Keesokan harinya adik Aira yang curiga mulai mengawasi ponsel kakaknya dan menemukan pesan-pesan mesra dari nomor tak dikenal.
Adiknya belum berani bicara tapi ia mulai menceritakan kecurigaan pada ibu yang langsung memasang aplikasi pelacak di ponsel Aira tanpa sepengetahuan. Aira dan Sari semakin dekat, mereka merencanakan liburan singkat ke Bandung untuk menghirup udara segar, tapi rencana itu terancam ketika ayah Aira memaksa Aira ikut acara keluarga besar di mana Arid akan melamar resmi. Aira panik dan meminta Sari bantu memikirkan jalan keluar. Sari ragu karena ia tahu risiko pekerjaannya jika ketahuan berhubungan dengan warga yang sedang dalam tekanan keluarga, tapi cinta membuatnya berani. Di akhir minggu ini Aira memutuskan untuk menghadiri acara lamaran, tapi dengan tekad untuk menolak di depan semua orang yang membuat seluruh keluarga besar terkejut hebat. Acara lamaran di rumah besar keluarga Aira berlangsung meriah dengan banyak kerabat datang dari Bogor dan Depok. Arid datang membawa cincin emas dan buket bunga mahal, tapi Aira duduk diam dengan wajah pucat. Ketika ayahnya meminta Aira menerima lamaran, ia berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Saya tidak bisa menikah dengan Arid karena saya tidak mencintainya dan saya sudah mencintai orang lain." Ruangan hening sejenak, lalu ibunya berteriak, "Siapa orang itu, perempuan atau laki-laki?" Aira diam saja, tapi adiknya yang sudah curiga langsung mengeluarkan ponsel dan menunjukkan tangkapan layar pesan dari Sari yang berisi kata sayang dan janji bertemu. Keluarga besar heboh. Ayah Aira memukul meja keras dan memerintahkan Aira mengaku siapa Sari. Aira akhirnya mengaku bahwa Sari adalah polwan yang menghentikannya malam itu dan mereka jatuh cinta. Ibunya pingsan, kerabat perempuan mulai menangis dan mengutuk Aira sebagai aib keluarga yang melanggar ajaran agama. Arid marah besar dan meninggalkan rumah sambil mengancam akan menyebarkan berita ini ke lingkungan bisnis ayah Aira. Aira diusir malam itu juga dengan hanya membawa satu tas kecil. Ia menghubungi Sari yang langsung menjemputnya di pinggir jalan gelap. Di apartemen Sari mereka berpelukan lama. Aira menangis terseduh karena merasa kehilangan keluarga. Sari menghiburnya, tapi ia sendiri juga ketakutan karena jika berita ini menyebar ke kantor polisi karirnya bisa hancur. Keesokan paginya berita mulai menyebar di grup keluarga besar. Ada yang mengirim pesan ancaman pada Aira, menyebutnya sesat dan akan dilaporkan ke ulama setempat. Aira merasa bersalah besar karena telah menyebabkan nama baik keluarga tercoreng di masyarakat Indonesia yang masih sangat menentang hubungan sesama jenis. Sari mengajak Aira ke Bandung untuk sementara waktu. Mereka tinggal di villa kecil di Lembang. Udara sejuk membantu menenangkan pikiran mereka. Di sana mereka berbagi cerita masa lalu. Sari menceritakan pernikahan paksa yang membuatnya trauma dan bagaimana ia menyembunyikan identitas selama bertahun-tahun demi tetap bekerja sebagai polwan. Aira mulai merasa kuat di sisi Sari, tapi konflik batin semakin dalam. Ia sering terbangun malam karena mimpi buruk tentang ibunya yang menangis dan ayahnya yang kecewa. Sementara itu di Jakarta, ayah Aira menggunakan koneksinya untuk mencari informasi tentang Sari. Ia menemukan bahwa Sari pernah memiliki catatan perceraian dan mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Adik Aira merasa bersalah setelah melihat kakaknya diusir, tapi ia terlambat karena ibunya sudah melaporkan kehilangan Aira ke polisi dengan alasan dicuci otak. Surat panggilan polisi datang ke apartemen Sari yang membuat mereka panik. Sari sebagai polwan tahu betul prosedur dan menyadari bahwa hubungan mereka bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena ia pernah menangani pelanggaran Aira. Mereka memutuskan untuk sementara berpisah. Aira tinggal di penginapan kecil di Bandung, sementara Sari kembali bertugas dan berusaha meredam isu di internal kepolisian. Tekanan sosial semakin berat. Teman kantor Aira mulai menghindar setelah mendengar rumor dari kerabat. Beberapa teman dekat bahkan memblokir nomornya di media sosial. Aira merasa kesepian luar biasa dan mulai mempertanyakan apakah cinta ini layak dibayar dengan kehilangan segalanya. Sari juga mendapat peringatan dari atasannya karena ada laporan anonim bahwa ia sering bertemu dengan warga perempuan di luar dinas.
Sari harus menjalani pemeriksaan internal yang membuatnya stres berat. Ia mulai merokok lagi, kebiasaan lama yang sudah ditinggalkan. Suatu malam Aira menelepon Sari sambil menangis dan meminta putus karena tidak ingin Sari kehilangan pekerjaan, tapi Sari menolak dan berkata, "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, saya siap hadapi apapun." Mereka bertemu lagi secara diam-diam di sebuah kai pinggir danau di Lembang. Di sana mereka membahas rencana masa depan, mungkin pindah ke kota lain seperti Yogyakarta atau bahkan luar negeri, tapi Isa dan biaya menjadi kendala besar. Keluarga Aira tidak menyerah. Ayahnya menyewa detektif swasta untuk melacak keberadaan Aira dan menemukan lokasi penginapan. Suatu siang 2 orang pria dari keluarga besar datang ke penginapan memaksa Aira pulang dengan ancaman kekerasan. Aira menolak dan melarikan diri ke hutan kecil di belakang Ila. Sari yang sedang cuti segera datang menjemput setelah Aira menghubungi lewat pesan darurat. Konfrontasi terjadi di parkiran. Sari berdiri di depan Aira melindungi sambil menunjukkan tanda pengenal polisi yang membuat para kerabat mundur, tapi mereka mengancam akan melaporkan Sari ke komandan dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan. Malam itu Aira dan Sari memutuskan untuk melanjutkan hubungan secara rahasia lebih ketat lagi, tapi tekanan batin Aira semakin berat. Ia sering mengalami serangan panik dan mulai mengonsumsi obat penenang tanpa resep. Sari juga mulai meragukan diri sendiri, apakah ia egois karena membawa Aira ke dalam dunia yang penuh risiko. Mereka menghabiskan hari-hari di Bandung dengan berjalan-jalan di kebun teh dan berbicara tentang mimpi masing-masing. Aira ingin bebas menjadi diri sendiri, Sari ingin pensiun dini dan membuka usaha kecil. Namun berita mulai menyebar lebih luas di grup WhatsApp kerabat. Ada foto Aira dan Sari yang diambil diam-diam oleh adik Aira sebelumnya yang membuat situasi semakin tidak terkendali. Kembali ke Jakarta setelah 2 minggu di Bandung, Aira dan Sari memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen kecil Sari di kawasan Kuningan, tapi mereka harus sangat berhati-hati. Aira mencari pekerjaan relance desain dari rumah untuk menghindari pertemuan dengan orang banyak. Suatu hari ibu Aira datang tiba-tiba ke apartemen dengan membawa makanan dan memohon Aira pulang sambil menangis. Ia berkata, "Ayahmu sakit karena stres, nama keluarga kita hancur di lingkungan tetangga, banyak yang bertanya-tanya." Aira terharu tapi tetap menolak dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa hidup berpura-pura lagi. Ibu pergi dengan hati hancur, tapi sebelumnya sempat melihat Sari yang sedang di dapur yang membuatnya semakin yakin bahwa anaknya benar-benar berada dalam hubungan terlarang. Ayah Aira semakin marah. Ia menggunakan koneksi bisnis untuk mendekati komandan polisi daerah dan melaporkan Sari secara resmi dengan tuduhan mempengaruhi warga untuk meninggalkan keluarga. Sari dipanggil ke kantor untuk pemeriksaan mendalam. Ia harus menjawab pertanyaan sulit tentang hubungan pribadinya yang membuatnya merasa dipermalukan di depan rekan kerja. Beberapa rekan poluan mulai menjauh, ada yang berbisik-bisik di belakangnya menyebutnya pembawa aib institusi. Sari pulang dengan wajah lelah dan menangis di pelukan Aira. Untuk pertama kalinya ia menunjukkan kerapuhan penuh. Aira merasa bersalah luar biasa. Ia mempertimbangkan untuk menyerah dan kembali ke keluarga, tapi Sari melarang keras. Konflik moral semakin dalam. Aira sering membaca ayat-ayat agama di internet yang mengutuk hubungan sesama jenis yang membuatnya semakin tertekan. Ia mulai mengalami depresi ringan dan kehilangan nafsu makan. Sari mencoba menghibur dengan mengajak jalan-jalan malam di sekitar Sudirman, tapi mereka selalu was-was takut dikenali. Suatu malam mereka hampir tertangkap ketika mobil patroli lewat dan Sari harus bersembunyi cepat di balik pohon. Tekanan dari keluarga semakin brutal. Adik Aira diintimidasi oleh kerabat untuk memberikan alamat tepat dan akhirnya ia memberikan alamat apartemen. Pagi harinya ayah dan 2 paman datang ke apartemen membawa polisi sungguhan, bukan Sari tapi rekan pria yang dipengaruhi ayah Aira. Mereka memaksa masuk dan menarik Aira keluar dengan kasar. Sari mencoba melawan tapi dipukul hingga pingsan sementara. Aira dibawa paksa pulang ke rumah keluarga.
Di rumah Aira dikunci di kamar atas tanpa ponsel, tanpa akses internet. Ibunya menangis di depan pintu sambil membacakan doa-doa agar setan keluar dari tubuh Aira. Aira merasa seperti tahanan. Ia memukul pintu, menangis meraung, memanggil nama Sari berhari-hari. Sari yang sadar di rumah sakit segera melapor ke internal polisi tentang penyerangan, tapi laporan ayah Aira lebih dulu diproses sehingga Sari dicopot sementara dari tugas operasional dan dikenai sanksi administratif. Sari kehilangan gaji sebagian dan harga dirinya sebagai poluan hancur. Ia diam-diam menghubungi teman lama untuk mencari tahu keberadaan Aira dan merencanakan penyelamatan. Setelah seminggu dikurung, Aira mulai lemah. Ia dipaksa bertemu dengan ustadz untuk konseling agama yang mengatakan bahwa perasaannya adalah ujian yang harus dilawan dengan pernikahan. Arif datang lagi menawarkan kesempatan kedua dengan syarat Aira memutus semua kontak dengan Sari. Aira pura-pura setuju untuk mendapatkan kebebasan sementara lalu kabur malam itu melalui jendela belakang dengan bantuan pembantu rumah tangga yang iba. Ia langsung menghubungi Sari dan mereka bertemu di stasiun kereta Gambir dengan Aira hanya membawa tas ransel kecil. Sari membawa Aira ke rumah teman di pinggiran Bekasi untuk bersembunyi. Di sana mereka membahas pilihan sulit pindah ke Surabaya atau Bali di mana masyarakat sedikit lebih terbuka tapi tetap ada risiko. Aira mulai sadar bahwa perjuangan ini telah mengubahnya menjadi orang yang lebih kuat tapi juga lebih rapuh. Sari kehilangan banyak teman di kepolisian, beberapa bahkan memutuskan hubungan pertemanan karena takut terlibat. Konflik batin Sari semakin berat. Ia sering berdoa sendirian meminta petunjuk apakah cintanya ini benar atau salah di mata Tuhan. Aira melihat Sari berdoa dan ikut bergabung meski hatinya ragu. Berita di media sosial mulai beredar, ada akun anonim yang memposting foto lama Aira dan Sari dengan caption aib keluarga pengusaha terkenal. Keluarga semakin tertekan, bisnis ayah mulai kehilangan klien karena rumor. Ayah Aira mengalami serangan jantung ringan dan dirawat di rumah sakit yang membuat Aira merasa sangat bersalah. Ia ingin menjenguk tapi takut ditangkap lagi. Adik Aira diam-diam menghubungi Aira melalui nomor baru dan meminta maaf sambil memberikan informasi bahwa keluarga sedang merencanakan laporan polisi resmi terhadap Sari dengan tuduhan penculikan. Situasi semakin tegang, mereka harus pindah lagi ke kota lain dengan cepat menggunakan uang tabungan Sari yang hampir habis. Di kereta menuju Yogyakarta, Aira memeluk Sari erat dan berkata, apapun yang terjadi saya tidak akan menyesal, tapi di dalam hati ia mulai ragu apakah ia sanggup terus melihat Sari menderita demi dirinya. Sesampainya di Yogyakarta, Aira dan Sari menyewa rumah kecil di kawasan Kota Gede. Mereka berusaha memulai hidup baru. Aira membuka usaha desain online kecil. Sari bekerja serabutan sebagai pengawal pribadi untuk ekspatriat karena tidak bisa kembali ke kepolisian. Kehidupan mereka tenang sejenak. Mereka sering berjalan di Malioboro malam hari menikmati angin sepoi sambil berbicara tentang masa depan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ayah Aira yang sudah sembuh menggunakan koneksi luas untuk melacak mereka melalui aplikasi pelacak yang dipasang diam-diam di ponsel cadangan Aira. Suatu malam dua polisi datang ke rumah dengan surat perintah penangkapan atas nama Sari dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penculikan Aira. Aira menangis meraung memeluk Sari erat. Polisi membawa Sari pergi ke kantor polisi setempat. Aira ditinggalkan sendirian dengan trauma berat. Di kantor polisi Sari diinterogasi berjam-jam. Ia menjelaskan bahwa hubungan mereka suka sama suka, tapi tuduhan penculikan sulit dibantah karena keluarga Aira memiliki saksi dari pembantu dan adik. Sari ditahan sementara di tahanan polisi selama 2 minggu yang membuatnya depresi berat. Ia kehilangan berat badan cepat dan mulai mengalami halusinasi ringan karena tekanan. Aira berjuang sendirian. Ia menghubungi pengacara pro bono dari komunitas kecil di Yogyakarta yang membantu menyusun pembelaan. Keluarga Aira datang ke Yogyakarta untuk memberikan keterangan. Mereka menekan Aira agar mencabut keterangan dan mengaku bahwa Sari telah memanipulasinya.
Di ruang pertemuan penjara Aira bertemu ibunya lagi. Ibunya menangis dan memohon makan ibu, tapi kamu harus pulang, ini demi kebaikanmu sendiri. Aira menolak dengan tegas, tapi setelah pertemuan itu ia mulai goyah melihat Sari semakin kurus dan lemah di balik jeruji. Pengacara berhasil membuktikan bahwa tidak ada unsur paksaan sehingga Sari dibebaskan dengan syarat tidak boleh meninggalkan Yogyakarta dan harus lapor secara rutin. Namun karir polisi Sari sudah hancur total. Ia diberhentikan dengan tidak hormat yang membuatnya merasa kehilangan identitas selama ini. Setelah bebas, Sari menjadi lebih pendiam. Ia sering duduk diam di teras rumah memandang kosong. Aira merawatnya dengan penuh kasih, tapi rasa bersalah Aira semakin besar. Adik Aira datang diam-diam ke Yogyakarta untuk bertemu kakaknya. Ia memeluk Aira dan menceritakan bahwa ayah dan ibu sangat menderita. Bisnis ayah hampir bangkrut karena banyak mitra menarik diri setelah skandal. Adik meminta Aira mempertimbangkan untuk kembali, setidaknya untuk menyelamatkan keluarga. Aira terguncang. Ia membahas dengan Sari yang akhirnya berkata, jika kamu ingin pulang saya akan mengerti, tapi aku tidak bisa ikut. Malam itu Aira menangis sepanjang malam mempertanyakan semua pengorbanan yang telah mereka berdua lakukan. Pengkhianatan datang dari teman dekat Sari, seorang mantan rekan polisi yang iri dan menyebarkan rekaman pembicaraan pribadi mereka ke media lokal yang membuat berita semakin heboh di Yogyakarta. Aira dan Sari harus pindah lagi ke rumah kontrakan lebih kecil di pinggiran kota. Tekanan finansial semakin berat. Tagihan rumah sakit Sari setelah interogasi dan biaya pengacara menghabiskan sisa tabungan. Aira mulai bekerja serabutan sebagai kurir makanan malam hari untuk menambah penghasilan. Suatu hari Aira pingsan di jalan karena kelelahan dan kekurangan makan. Sari membawanya ke rumah sakit dan di sana dokter menyatakan bahwa Aira mengalami depresi berat dan perlu terapi. Biaya terapi mahal sehingga mereka harus menjual perhiasan terakhir Sari. Konflik moral mencapai puncak ketika ulama lokal mengeluarkan pernyataan publik mengutuk hubungan mereka yang membuat komunitas sekitar mulai menunjukkan sikap tidak ramah. Ada yang melempar batu ke rumah mereka malam hari. Aira dan Sari merasa terpojok di mana-mana. Adik Aira kembali menghubungi dengan kabar bahwa ibu Aira jatuh sakit parah, kanker stadium akhir, dan ingin bertemu Aira untuk terakhir kali. Aira dilema berat. Ia ingin menjenguk tapi takut jebakan keluarga. Sari mendukung Aira pergi tapi memperingatkan untuk waspada. Aira pergi ke Jakarta sendirian dan bertemu ibunya di rumah sakit. Ibunya sangat lemah tapi masih memohon Aira pulang dan menikah dengan Arid yang masih bersedia. Aira menolak tapi berjanji akan menjenguk lagi. Di perjalanan pulang ke Yogyakarta, Aira mendapat telepon bahwa rumah kontrakan mereka telah digerebek oleh sekelompok orang tidak dikenal yang mengaku sebagai keluarga besar dan membakar sebagian rumah. Sari selamat tapi trauma berat. Keduanya kini benar-benar kehilangan segalanya. Setelah pembakaran rumah, Aira dan Sari terpaksa tinggal di shelter komunitas kecil yang rahasia di Yogyakarta. Komunitas itu membantu mereka dengan makanan dan tempat tinggal sementara. Sari mulai pulih perlahan tapi kehilangan semangat hidup. Ia sering berkata kepada Aira bahwa ia menyesal telah menarik Aira ke dalam penderitaan ini. Aira sebaliknya merasa lebih kuat. Ia mulai aktif di komunitas membantu sesama perempuan yang mengalami diskriminasi serupa. Namun keluarga tidak menyerah. Ayah Aira datang ke Yogyakarta dengan polisi dan memaksa Aira kembali dengan alasan ibunya sedang sekarat. Di rumah sakit lagi Aira melihat ibunya untuk terakhir kali. Ibunya meninggal dengan tangan menggenggam tangan Aira sambil berbisik, "Makan ibu." Kematian ibu membuat Aira hancur tapi juga membuka mata bahwa keluarga telah menggunakan kesedihan untuk memanipulasi. Ia memutuskan untuk tidak kembali dan memilih bersama Sari. Ayah Aira memutus semua hubungan dan mengambil alih seluruh harta warisan yang seharusnya menjadi bagian Aira. Sari dan Aira pindah ke Denpasar, Bali. Di sana mereka membuka warung kopi kecil dengan nama rahasia yang hanya diketahui komunitas.
Bisnis lambat tapi cukup untuk hidup sederhana. Mereka menghadapi stigma baru di Bali meski lebih toleran, tapi tetangga mulai curiga setelah melihat mereka selalu bersama. Suatu malam ada perkelahian kecil dengan pemuda lokal yang mabuk yang meneriakkan kata-kata kasar tentang lesbian. Sari melindungi Aira dan terluka ringan di tangan. Pengalaman itu membuat mereka semakin dekat tapi juga semakin lelah. Aira mulai menulis jurnal tentang perjalanan mereka dan membagikannya secara anonim di forum online yang membantu banyak orang lain yang mengalami hal serupa. Sari akhirnya menemukan kedamaian dengan menerima identitasnya sepenuhnya. Ia berhenti menyalahkan diri sendiri. Namun suatu hari adik Aira datang ke Bali dengan kabar bahwa ayah Aira telah meninggal karena stroke dan meninggalkan surat wasiat yang memakan Aira serta memberikan bagian warisan kecil. Adik meminta Aira pulang untuk mengurus pemakaman. Aira pergi sendirian ke Jakarta dan di pemakaman ia bertemu kerabat banyak yang masih memandangnya dengan jijik, tapi adiknya memeluknya erat dan berbisik, "Saya bangga padamu, Kak." Aira kembali ke Bali dengan hati lebih ringan. Ia menggunakan warisan untuk memperbesar warung kopi menjadi tempat aman bagi komunitas LGBTQ. Sari dan Aira menjalani hidup bersama selama bertahun-tahun dengan segala luka yang telah mereka tanggung. Mereka belajar bahwa cinta memang memiliki harga mahal tapi juga memberi kekuatan untuk bertahan. Setelah semua pengorbanan, pengkhianatan, dan kesedihan, mereka akhirnya menemukan kedamaian meski bekas luka tetap ada. Apakah cinta sesama jenis layak dibayar dengan kehilangan keluarga, karir, dan kehormatan di masyarakat Indonesia yang konservatif, atau justru pengorbanan itu yang membuktikan kekuatan cinta sejati?